Sebelum kita mulai ibadah online pagi hari ini, kita mau siap-siap untuk berdoa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mulai. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami bersyukur di mana GBT Anugerah dapat kembali hadir untuk menyampaikan firman-Mu lewat pelayanan online, live streaming. Tuhan mengurapi acara ini dari awal sampai akhir sehingga menjadi berkat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan menyertai pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam mobil ataupun di rumah, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mulai ibadah online pagi hari ini. Kita mau serahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami yang ada di rumah, baik di tengah-tengah kami yang ada di gereja ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu Yesus. Hallelujah Jesus. Oh, hallelujah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh
bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan lebih sungguh lagi katakan, oh, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami Tuhan. Kembali dengan lebih sungguh lagi, cuma Tuhan nyanyikan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Bangsa-bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Negeri kami tercinta ini Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Kaulah tempat perlindungan kami yang paling aman Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali bangsa kami. Sekali lagi katakan, dan pulihkan kembali gereja kami. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pertahanan kami Yesus. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa kami, atas negeri kami, atas gereja kami, atas keluarga kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Dengan lebih sungguh lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Dengan lebih sungguh lagi angkat suaramu. Oh, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan, waktu, kesehatan, kekuatan, teristimewa kerinduan, lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga kami menyiapkan hati, diri, dan waktu kami untuk hadir dalam ibadah live streaming di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Yang kami percaya bahwa Roh Tuhan juga hadir di mana kami sedang menyiapkan hati untuk menerima firman-Mu saat ini, dan Tuhan menjamah setiap pribadi kami. Melihat situasi dan kondisi saat ini Tuhan, di mana kami melihat betapa kecilnya kami manusia dan betapa besarnya Tuhan. Dan dengan peristiwa yang terjadi ini kami diajar untuk merendahkan hati dan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Bapa. Berkati ibadah GBT Anugerah online ini dari awal sampai akhir. Bila Tuhan memberkati dengan luar biasa, kami percaya begitu banyak orang yang lapar dan haus akan firman-Mu saat ini diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara terkasih. Kembali oleh anugerah Tuhan, saya Pendeta Nathaniel Tiustiawan, Gembala Jemaat GBT Anugerah Kesatria 31 dan juga Gembala Jemaat dari GBT Sastra Jalan Pagarsi. Sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan karena dapat menjumpai Anda kembali dimanapun Anda berada. Saya percaya sebagaimana lagu yang kita pernah menyanyikan, hidup adalah kesempatan. Kalau hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya percaya adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk menyampaikan firman, dan bagi saudara semua yang sedang menyaksikan acara ini, Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa. Kalau kita menyaksikan dan melihat, memperhatikan situasi yang akhir-akhir ini terjadi saudara, baik dengan mata kepala kita sendiri ataupun melalui layar televisi atau di surat kabar dan lain sebagainya, kita melihat seakan-akan di mana-mana orang diikuti oleh rasa ketakutan, kekhawatiran. Dan memang saya boleh katakan sebagai hamba Tuhan, kita harus mendukung program pemerintah dalam hal untuk membendung, mengurangi, bahkan nanti akhirnya menghilangkan wabah virus corona ini dengan kita stay at home, menjauhkan diri dari kerumunan orang-orang. Itulah hikmat yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya pagi ini kita akan ibadah live streaming. Kita berdoa seperti lagu yang dinyanyikan.
Tuhan itu bukan Tuhan yang tertidur, bukan Tuhan yang tinggal diam. Segala waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya atas Indonesia. Badai pasti berlalu. Semua di dunia tidak yang kekal, hanya Tuhan dan firman-Nya yang kekal. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan satu tema khotbah pagi hari ini tentang kuasa ibadah. Biasanya pada hari Minggu seperti ini kita umat Tuhan berkumpul di gedung gereja, menyanyi bersama, berjumpa face to face dengan sesama saudara seiman. Tetapi kali ini kita melihat sesuatu yang berbeda. Dan ini jangan membuat kita kecil hati, saudara. Sebagaimana saya pernah khotbahkan waktu yang lalu, Tuhan adalah roh adanya. Dimanapun Anda berada, saya berada, roh Tuhan menyertai kita. Nanti kalau waktu memungkinkan, situasi sudah kondusif, kita akan berkumpul kembali, bergabung di gedung gereja. Kuasa ibadah. Saat ini kita sedang beribadah. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan khotbah di sini dalam gereja, dan Anda yang begitu banyak saya melihat sedang menyaksikan ini juga Anda beribadah. Dan indah sekali, tiap keluarga Anda menyaksikan acara ini dengan lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya berharap tidak lagi ada orang percaya yang acuh tak acuh. Saya berharap tidak lagi orang beriman yang bersikap masa bodoh, yang tidak menghargai waktu Tuhan. Pergunakan waktu ini. Kita akan membaca sebuah ayat dari Ibrani 10 ayat 25. Anda simak pembacaan ini. Ibrani pasal 10 ayat yang 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Mungkin ada yang bertanya, kami saat ini tidak bertemu seperti hari Minggu biasanya. Saudara-saudara, ada satu penekanan dalam ayat ini. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Pertemuan tanpa ibadah tidak ada artinya. Pertemuan akan dilakukan pada saat situasi memungkinkan dan bisa dilakukan. Tapi dengan seizin Tuhan saat ini kita masih bisa beribadah dimanapun Anda berada. Saya percaya dalam roh, sebagai tubuh Kristus kita masih bersatu, walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita masih bersatu di dalam roh Tuhan, dalam iman. Dan sepagi ini saudara mendengarkan firman disampaikan sebagaimana tadi pembacaan, jangan tinggalkan pertemuan ibadah, sebab di dalamnya ada saling memperingati, saling mengingatkan, saling menguatkan, bahkan di dalam ayat yang lain saling menghibur, saling memberi support. Dengan menyimak acara live streaming ini, apabila dengan disertai lapar dan haus akan firman Tuhan, seperti Matius 5 ayat 6, berbagailah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Saya percaya usai acara ini, Anda yang penuh antusias, yang penuh iman, penuh kesungguhan, yang sedang berada di rumah, sedang menyimak acara ini, sedang menyimak firman yang saya sampaikan saat ini, selesai acara ini saya percaya Anda yang sungguh-sungguh akan dipuaskan oleh Tuhan, dan mujizat itu akan nyata manakala Anda mempunyai iman. Pagi hari ini kita sedang beribadah, di mana Anda mendengarkan nasihat wejangan dari firman Tuhan. Dalam situasi seperti ini, belum lama ini ada beberapa orang bertanya kepada saya dari berbagai status ekonomi, latar belakang dan sebagainya. Mereka curhat cara dengan saya, Pak Pendeta, sekarang saya menyadari betapa kecilnya manusia. Dengan isu virus corona saja kita begitu tidak berdaya. Sepertinya begitu powerless, tidak punya kekuatan. Betapa kecilnya kami. Saya katakan memang benar.
kita harus menyadari dan kita harus siap untuk selalu diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara dengan 1001 macam cara. Kepada Yunus dia berbicara lewat seekor ikan yang besar. Kepada orang-orang perjanjian lama Tuhan berbicara dengan cara-cara yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang God is in control, yang Tuhan mengendalikan keadaan. Jika saudara membaca dalam kitab Raja-Raja, pasti pembaca Alkitab sudah akrab dengan bagian firman Tuhan ini. Waktu Elia pada zamannya mengalami masa kelaparan yang begitu dahsyat. Semua mengalami kelaparan, manusia, binatang. Iklim cuaca tidak menentu sehingga tumbuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Elia sebagai seorang nabi pun mengalami dampaknya. Merasakan situasi yang sedang terjadi. Walaupun dia seorang nabi, tetapi ada perbedaan, saudara-saudara. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang selalu memandang Tuhan. Dalam Ibrani 10 dikatakan, yang siap menerima peringatan nasihat dari Tuhan. Dalam ayat tadi dikatakan, kamu harus makin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Situasi seperti ini harus membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Elia, tengah-tengah situasi yang begitu kritis, gawat, tidak memberi pengharapan sedikit pun, Tuhan berkata, pergilah ke sungai Kerit. Beberapa tahun yang silam oleh izin Tuhan saya pergi ke Israel, dan kami satu tim mengunjungi sungai Kerit. Itu begitu kecil. Lalu di sebelah sananya dibangun patung, yang pegang pedang itulah Elia. Sungainya begitu kecil. Kalau Anda baca dalam Raja-Raja, sementara sungai-sungai yang besar, sungai-sungai yang lebar, kering semua. Tapi sungai Kerit disediakan oleh Tuhan untuk menjadi sarana di mana Elia bisa minum. Pada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, mujizat Tuhan secara ajaib dinyatakan. Burung-burung gagak Tuhan perintahkan untuk memberikan makanan kepada Elia, Nabi Allah, pelayan Allah. Saudara yang terkasih, kisah-kisah dalam Alkitab ini bukan sekedar untuk memenuhi isi Alkitab halaman demi halaman, tapi ini ditulis untuk memberikan inspirasi kepada kita. Paulus pernah berkata, semua tulisan Allah, dan Petrus juga berkata, yang dituliskan Tuhan itu menjadikan pengajaran, pelajaran bagi kita. Jadi dikatakan, jangan tinggalkan pertemuan, walaupun situasi jangan akan membatasi kita, tapi jangan tinggalkan pertemuan kita, kedekatan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Alkitab NIV versi bahasa Inggris, let us not give up to meet together. Untuk dekat dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Kadang-kadang saudaraku tidak mudah. Dikatakan let us not give up, jangan menyerah. Tetap beriman, tetap tangguh, tetap kuat, tetap setia dalam segala situasi dan kondisi. Saya percaya lewat situasi seperti ini Tuhan izinkan, jikalau Anda terlatih, teruji, next time di waktu yang akan datang, Anda akan muncul menjadi pribadi orang percaya yang makin kokoh, yang makin kuat. Sebab di masa yang sulit, Anda melekat kepada Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Jangan menyerah, saudara-saudara. Let us not give up. Memang untuk setia, untuk taat kepada Tuhan, kadang-kadang kita akan dibuat menyerah, akan dibuat undur, akan dibuat menjadi tidak semangat, akan dibuat kehilangan sukacita. Itu siasat daripada iblis. Dalam 1 Petrus 5, iblis bagaikan singa yang berindar-indar, mengaum-ngaum, mencari orang, perhatikan,
yang dapat dilulur, yang dapat diluluh. Orang percaya yang kuat, orang percaya dekat dengan Tuhan, orang percaya melekat kepada Tuhan, bukan makanan yang empuk buat iblis. Tapi mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang tidak berdiri atas iman, mereka yang bersikap acuh tak acuh terhadap Tuhan, makanan yang empuk untuk kuasa kegelapan. Ibadah dalam bahasa Ibrani itu avodah, dalam bahasa Yunani itu latria. Saat ini pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, kita sedang beribadah dalam pengertian yang khusus. Kalau minggu kita berkumpul di gereja, tapi saat ini saya di gereja, Anda sedang mendengarkan firman dalam pengertian yang khusus. Saya percaya mungkin ayah, ibu, anak duduk bersama di kamar tamu sekarang mendengarkan live streaming ini. Mungkin yang ada sedang di kantor, barangkali saya tidak tahu, atau yang berada di mana sedang fokus untuk mendengar khotbah ini. Itu momen-momen yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ibadah juga punya pengertian yang umum. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itulah ibadah. Setiap hari, setiap waktu. Dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan, keluarga Allah, imamat kerajaan di bangsa yang kudus. Dalam situasi seperti apapun, posisi dan kondisi kita harus sama. Posisi kita adalah anak Allah, keluarga Allah. Kondisi kita harus tetap setia, taat, bertekun dalam segala keadaan. Posisi dan kondisi harus berjalan bersama-sama, saudara-saudara. Ada sebuah ayat Mazmur 122 ayat 1. Ayat ini kalau Anda renungkan indah sekali. Saat ini kita harus beribadah dengan sukacita, sebab Tuhan sedang memberkati kita. Mazmur 122 ayat yang ke-1. Mazmur 122 ayat yang ke-1 berkata demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, dalam situasi seperti ini tetap kita harus punya lifestyle gaya hidup sebagai orang yang percaya, bersukacita. Saya minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, saya katakan, dalam situasi seperti ini, berikan kami roh sukacita untuk melayani Tuhan, roh sukacita untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara, dengan membuat 1001 macam alasan. Dan saya katakan, kalau Anda lulus dalam ujian, dalam situasi sukar seperti ini, waktu akan datang akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Orang Kristen harus beribadah. Dalam ibadah ada kuasa. Orang berkata, buat apa saya beribadah? Buang waktu. Ada yang berkata begitu. No, saya bilang. Sebentar kita akan membaca lagi sebuah ayat. Saudara-saudaraku, kita renungkan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Perhatikan ayat ini luar biasa. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, biasanya kita lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan, hal-hal duniawi yang nyata, yang nampak dengan mata jasmani. Tapi seringkali orang mengabaikan ibadah. Padahal dalam pembacaan tadi 1 Timotius 8, ibadah itu berguna dalam segala hal, untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Itu janji, saudara-saudara, firman Tuhan. Dia melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, tapi dengan full heart, dengan segenap hati. Ibadah itu akan berguna untuk masa saat ini juga, dari Tuhan dan yang akan datang. Saat ini, manakala kita menghadapi berbagai macam situasi kondisi,
struggle of life, pergumulan hidup kita, ibadah sangat berguna. Akan menopang iman kita untuk kuat, untuk memberikan kepada kita pengharapan kepada Tuhan, untuk membawa kita closer and closer, lebih dekat kepada Tuhan. Jika kita praktikkan kehidupan ibadah sekarang ini dan yang akan datang, kita punya hope, pengharapan. Kalau pengharapan Anda hanya di dunia ini saja, Paulus berkata, kami orang yang malang dan celaka. Kalau harapan kami hanya di dalam dunia ini saja. Tuhan Yesus berkata sekali waktu, langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku kekal selama-lamanya. Ibadah berguna untuk saat ini. Yes, Tuhan berjanji menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang akan datang ada hope, pengharapan yang pasti. Saudaraku, kita sedang menanti satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau Anda saksikan sekarang ini, hampir dalam segala bidang, segala keadaan digoncangkan. Ada orang yang khawatir, kalau situasi berjalan seperti ini terus, bagaimana hidup kami ke depan? Bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan kami setiap hari? Kalau berjalan seperti ini terus, kalau kita melihat dan kita memperhatikan dengan kacamata manusia kita, semua berubah. Saya pun kadang-kadang terkejut, kok bisa begini ya? Inilah dunia. Tapi dalam Ibrani 12 ayat 28 kita akan dengar sebentar. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat yang ke-28 berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita sedang menuju ke sana, satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua di dunia bisa digoncangkan, bisa berubah, mengalami perubahan. Dan banyak orang menjadi frustrasi, hopeless. Tapi puji Tuhan, sebagai orang yang percaya, ayat berkata, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah sebagai bukti, sebagai tanda orang yang punya pengharapan kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Harus nampak dari sikap saat ini dalam ibadah kepada Tuhan. Satu dusta yang besar kalau berkata, I'm going to heaven, saya akan pergi ke surga. Tapi sekarang sikap kita tidak menunjukkan antusias untuk pergi ke sana. Big question, pertanyaan yang besar. Ayat ini luar biasa. Kalau Anda sedang menantikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, tunjukkan dengan sikap hidup kita saat ini dalam ibadah menurut cara, kata ayat ini, menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya ibadah kita online pagi ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun banyak saat ini kita yang digoncangkan, yang khawatir, yang merasa takut, tidak menentu, bagaimana ini? Mari kita renungkan firman. Jangan khawatir, ada perbedaan di mata Tuhan. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Pernah ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, sama saja. Orang yang tidak setia, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh, orang yang beribadah dengan tidak, sama saja. Saya bilang itu persepsi Anda, itu opini Anda, tapi kata Alkitab tidak sama. Orang yang mengasihi Tuhan dan tidak, orang yang beribadah dengan tidak, orang yang serius dengan tidak. Kita baca sebentar, Maleakhi 3:18. Maleakhi 3:18. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas, tidak sama orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang yang benar ikut Tuhan dengan orang yang tidak. Nyata benar bedanya. Ini bukan statement saya, ini statement Alkitab, pernyataan Tuhan sendiri. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dalam ibadah ada kuasa, ada janji Tuhan. Lakukan ibadah dengan sukacita.
Seperti ini, apapun yang kita alami, kita menyadari kita belum di surga, kita masih di dunia. Menghadapi fakta-fakta yang kadang-kadang mungkin kontradiktif, berlawanan dengan hati nurani kita. Kita belum di surga, tapi suasana surga sudah ada di dalam hati kita. Kata firman Tuhan, nyata benar orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Pagi ini Tuhan memberkati kita di mana kita berada. Kita akan berdoa sebentar. Percayalah, yang sakit Tuhan akan jamah, yang ada sedang stres Tuhan berikan pemulihan, yang menghadapi pergumulan tangan Tuhan yang kuat akan menopang hidupmu. Dalam ibadah ada kuasa. Nanti seterusnya saya berdoa, ada satu pengumuman yang perlu Anda perhatikan, karena minggu depan kita menghadapi perjamuan kudus. Bagaimana caranya nanti Anda perhatikan petunjuk kami. Kita sekarang berdoa dulu, mari. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dalam waktu yang ada kami masih berkesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dalam ibadah ada kuasa. Manakala kami melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh lapar dan haus akan firman-Mu. Sebab kami sedang menanti satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua yang ada sekitar kami dalam dunia ini mudah dan bisa digoncangkan, tapi kerajaan Tuhan tidak bisa digoncangkan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami menyampaikan firman, memberkati semua yang mendengar, baik itu jemaat GBT Anugerah ataupun jemaat yang lain. Kami percaya firman Tuhan terbuka untuk semua, dan kami diberkati pada saat ini. Yang sakit oleh bilur Tuhan Engkau disembuhkan, yang lemah kuasa Roh Kudus menguatkan, yang mari pergumulan tangan Tuhan yang kuat menopang hidupmu. Kiranya berkat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua.